Agama Islam, agama yang mengajarkan kehidupan seimbang, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar senantiasa berdoa untuk kebaikan dunia akhirat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik yang berbunyi, Anas bin Malik qol aksarud doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anas bin Malik mengatakan bahwa doa yang terbanyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Doa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Dan doa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa kita membacanya setiap selesai sholat. Ini artinya bahwa kita umat Islam dianjurkan untuk senantiasa berupaya mendapatkan kebaikan hidup di dunia. Ya, bagaimana cara mendapatkan kebaikan hidup di dunia? Yaitu dengan giat bekerja, giat belajar, giat mengajar, giat berusaha, giat untuk mencari nafkah, dan seterusnya. Dan untuk mendapatkan kebaikan akhirat berarti dengan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti rajin sholat, rajin berdoa, rajin berzikir, rajin mengaji, sedekah, rajin membantu orang lain, dan seterusnya. Oleh sebab itulah, itu dibutuhkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam menunjang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang pantas, tempat tinggal yang layak, kendaraan yang layak, pekerjaan yang layak. Maka dibutuhkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Imam Syafi'i dalam Manaqib Syafi'i oleh Imam Abdul Haki mengatakan bahwa man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Siapa yang menghendaki kebaikan hidup di dunia, maka dengan ilmu. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah rezeki yang mencukupi, rezeki yang luas, keluarga sakinah mawaddah warahmah, pekerjaan yang bagus, tempat tinggal yang layak, kendaraan yang layak, kemudian hidup damai dalam keluarga, dalam masyarakat, dan senantiasa mendapatkan kebahagiaan bersama dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian hidup di akhirat, selamat di akhirat, berarti selamat dari sisa api neraka, selamat dari sisa kubur, dan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Untuk mendapatkan itu tentunya membutuhkan ilmu, pengetahuan tentang ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu arifat. Ilmu-ilmu itulah yang mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hati-hati, dan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itulah, mari kita manfaatkan waktu hidup kita sebelum kita meninggal. Karena kata Rasulullah SAW, umru ummati baina sittina wa sab'ina, umurnya umatku antara 60 dan 70. Oleh karena itulah, umur yang sangat singkat itu, 60 dan 70, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita hidup membutuhkan makanan yang halalan thayyibah, pakaian yang menutupi, tempat tinggal yang layak, kendaraan yang layak, alat komunikasi, kemudian pendidikan yang layak bagi kita dan untuk anak-anak kita. Itu semua membutuhkan biaya. Karena itulah kita dituntut untuk bekerja giat dan senantiasa berusaha mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Oleh karena itulah, mari kita giat bekerja dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan
ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, orang-orang yang meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kehidupan dan kematian, ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya. Maka apabila Allah memanggilmu untuk sholat, ya mengingat kepadanya, maka tinggalkan jual beli, tinggalkan berdagang, tinggalkan mengajar, tinggalkan ya permainan, game dan seterusnya. Segeralah untuk mendatai panggilan Allah, yaitu sholat, untuk meraih kemenangan. Karena sesungguhnya itu jauh lebih baik jika kamu melaksanakan demikian. Tetapi kata Allah, jika kamu selesai sholat, berdoa, berzikir, istirahat sejenak, kembalilah kamu mencari karunia Allah. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Cari karunia-karunia Allah, rezeki-rezeki dari Allah, keutamaan-keutamaan dari Allah. Ya, kembali beraktivitas, melaksanakan aktivitasnya, kembali mencari rezeki-rezeki Allah. Dalam mencari rezeki-rezeki Allah, jangan lupa senantiasa di dalamnya dibarengi dengan banyak mengingat Allah, seperti kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau astaghfirullah, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad, atau membaca surah-surah pendek. Ya, untuk apa itu? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan bimbingan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, agar dalam memperoleh rezeki, sedikit atau banyak rezeki yang didapatkan, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikasih, kita bersabar karena kita masih diberikan kehidupan, kesempatan untuk mencari rezeki Allah. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa seimbangkan aktivitas kita hidup di dunia dan aktivitas untuk akhirat kelak. Jangan disia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, potensi yang Allah berikan kepada kita untuk bekerja, untuk beribadah, harus dikembangkan, harus dipergunakan untuk mencari karunia Allah, untuk beribadah kepadanya. Jadikanlah seluruh aktivitas adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi bekal dunia dan akhirat, dan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.